Assalamualaikum ya Robun. Lama ya udah gak dengerin One Stop, karena kita baru punya bayi nih. Jadi ya mohon maklum, pasangan muda baru punya bayi gitu. Nah, tapi kali ini gue sendirian aja ya, karena laki gue lagi banyak kerjaan. Oke, sesuai judul, gue mau sharing tentang pengalaman gue waktu hamil kemarin yang sempat dirawat selama 3 hari karena plasenta previa. Bagi yang gak tahu plasenta previa itu apa, jadi plasenta previa itu adalah ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi jalan lahir. Dan plasenta previa dapat menyebabkan pendarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Ini sumber gue ambil dari Alodokter. Mudahnya gini, plasenta itu kan harusnya ada di fundus ya, atau di bagian atas perut lah. Nah, kalau plasenta previa ini, plasentanya ada di bawah dan nutup jalan lahir. Ada yang sebagian, ada juga yang nutupin seluruh jalan lahir. Dan ciri-cirinya itu ada pendarahan yang keluar dari vagina di trimester kedua atau awal trimester ketiga. Oke, clear ya tentang apa itu plasenta previa? Sekarang lanjut ke pengalaman gue waktu plasenta previa. Jadi tahun lalu saat mendekati lebaran Idul Fitri, usia kandungan gue itu di trimester kedua awal, sekitar 4 bulan lah gitu. Beberapa hari sebelum lebaran, tiba-tiba keluar flek tuh. Kaget dong gue. Akhirnya gue langsung kasih tahu ke suami. Jangan ditanya deh ya gue nangis apa enggak. Dan di situ suami bilang, jangan panik dulu, positive thinking. Kita tanya ke Uti Odija dulu ya. FYI nih, Uti Odija itu kakak gue yang nomor 3 dan alhamdulillah seorang bidan. Walaupun udah pensiun, gara-gara nikah dan punya anak. Menjelang buka puasa, gue kasih tahu ke Uti Odija sambil nangis. Dan kata Uti Odija langsung disuruh USG karena khawatir ada apa-apa. Soalnya kan usia kandungan baru 4 bulan gitu. Jadi malamnya langsung dah tuh kita cus ke klinik untuk USG. Waktu USG karena gue terlalu terpesona gitu ya ngelihat makhluk mungil yang gerak-gerak di perut gue. Dan yang gue tanya tuh cuman tentang air ketuban dan detak jantungnya aja. Tapi di situ dokternya juga nggak ngejelasin gitu apa plasenta gue ada di atas atau di bawah, itu tuh nggak dijelasin. Padahal sebelumnya gue udah bilang kalau gue itu flek dan kata dokternya nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Di situ gue bahagia dan tenang banget. Beberapa hari kemudian lebaran kan, dan suami ngajakin pulang ke kampung di Bogor. Dan gue tanya ke kakak gue yang bidan, boleh nggak ke Bogor? Kan janinnya baik-baik aja nih waktu USG. Terus katanya coba tanya dulu ke Umi, boleh apa enggaknya. Di situ juga kakak gue sebenarnya keberatan gitu kan, karena kan gue sebelumnya flek gitu. Dan waktu gue tanya ke Umi ngizinin. Yang penting pelan-pelan. Dan bandelnya gue adalah gue nggak ngomong kalau misalnya gue itu sempat flek gitu, makanya gue dibolehin sama Umi. Akhirnya gue motoran dah tuh ke Bogor. Bogor mah jelas ya, tapi ya masih normal aja menurut gue. Sore setelah sehari di Bogor, itu bukan flek lagi yang keluar, tapi darah. Ih, panik dong. Akhirnya langsung cari bidan yang buka. Dan di situ gue disuruh bed rest sama bidannya, sama dikasih obat lah gitu. Di situ gue masih positive thinking. Gue masih pikir, gak apa-apa. Adanya kuat, insya Allah adanya kuat gitu. Tapi ternyata tiba-tiba pas Isya, itu darah ngalir kayak mens dong. Gue langsung lemes dan nangis. Gue telepon Umi dan bapak gue belum diangkat. Akhirnya gue telepon ke kakak gue yang bidan. Tanya apa yang harus dilakuin. Di situ muka kakak gue udah gak enak banget deh. Karena kan emang sebelumnya gue dilarang untuk pergi kan. Apalagi motoran gitu. Dan katanya coba samperin bidan yang tadi sore. Oke, gue kesana tuh. Dan ternyata bidannya tutup, udah pulang. Akhirnya gue cari bidan. Emang di situ sempet gue kesusahan ya untuk cari bidan karena kan posisinya lagi lebaran gitu. Akhirnya udah mau jam 10 itu baru ketemu bidan yang buka gitu, yang mau nerima. Akhirnya setelah dicek sama bidannya, gue disuruh USG besoknya. Kalau misalnya dicek sih jantungnya masih ada, masih sehat gitu kan. Oke, akhirnya besok paginya gue langsung klinik untuk USG. Dan ternyata bener dong, kata dokternya gue plasenta previa. Dan di situ gue langsung lemes dan nangis deh pokoknya udah.
Dan sama dokternya langsung dikasih rujukan untuk rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, kita langsung ke UGD, tapi di situ rame kan. Akhirnya kita nunggu dulu. Ada tuh kali setengah jaman, akhirnya kita masuk UGD. Dan itu adalah kali pertama selama gue hidup 22 tahun merasakan masuk rumah sakit, diinfus pakai kateter, dimasukin obat dari infus yang bikin panas seluruh badan. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit tanpa boleh turun dari ranjang, sampai-sampai gue mau pup aja diempet selama dirawat, tau nggak? Gara-gara kan gak boleh turun ya sama sekali. Akhirnya ya daripada gue pakai pampers ya kan, akhirnya gue empet aja tuh. Akhirnya gue dibolehin pulang dengan catatan masih harus banyakin bed rest di rumah. Sepulang dari rumah sakit, alhamdulillah gue udah gak ngalamin lagi tuh yang namanya pendarahan. Selang sebulan gue USG lagi tuh untuk mastiin letak plasentanya. Dan alhamdulillahnya udah mulai geser dan sedikit lagi udah gak nutupin jalan lahir. Masuk usia kandungan 34 minggu, gue USG lagi. Dan alhamdulillah banget plasenta udah ada di fundus dan gue bisa lahiran normal. Di situ gue seneng dan merasa bersyukur banget. Oke, selanjutnya gue mau kasih tahu gimana sih caranya untuk ngegeser plasenta supaya nggak nutupin jalan lahir. Jadi yang paling pertama adalah berdoa. Itu adalah kunci kita ya, yang paling awal. Terus banyak-banyakin sujud. Jadi kalau misalnya lagi sujud nih, di sujud terakhir sholat itu usahain dilamain. Di selain sholat juga gak apa-apa, mau di kasur. Yang penting jangan di lantai yang gak ada alasnya, dingin kali. Dan pastinya positive thinking. Terus, hindari aktivitas yang bikin kita lama berdiri. Kayak nyuci piring sewastafel penuh, masakin orang hajatan, jalan keliling kota, jemurin baju sekontrakan. Dan, ini nih yang harus sering dilakuin. Ajak komunikasi calon bayi. Mungkin dari sebagian kita kayak, ya ngapain gitu diajak ngomong? Apalagi sampai disuruh. Mana ngerti janin bre. Hei, Anda. Jangan so tau ah. Janin itu bisa ngerti loh apa yang kita omongin. Makanya, setelah gue tahu plasenta previa, gue sering bisikin nih ke bayi gue. Dek, ari-arinya bantu geser ya. Biar kita bisa lahiran normal. Biar Uma bisa langsung gendong adek setelah lahir. Gitu. Jelas kan? Ini pure dari pengalaman gue ya. Jadi bukannya gue mau so tau atau apa gitu ya. Dan bagi kalian yang hamil dan ngalamin hal serupa, saran gue adalah stay waras dan positive thinking. Segitu aja ocehan gue kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.